Shalom. Tadi aku dengar khotbah tentang Roh Kudus dan aku ngerasa khotbah yang dikhotbahkannya itu benar semua seperti yang aku rasakan. Jadi aku akan berbagi tentang khotbah itu sama teman-teman supaya teman-teman tahu apakah hidup teman-teman udah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Karena kalau dipenuhi Roh Kudus, semua poin-poin itu akan ada di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya poin-poinnya nanti yang akan aku kasih tahu itu belum ada dan belum pernah teman-teman alami, berarti harus belajar lagi lebih dekat sama Tuhan gitu supaya kita merasakan kehadiran Roh Kudus. Tadi dia bilang bahwasanya Roh Kudus itu bukan perasaan. Jadi dia bisa dikenali. Di saat Roh Kudus menyentuh hati kita, dia akan menyentuh hati kita dengan cara yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dia akan menggerakkan air mata. Kenapa aku bilang? Karena dari banyaknya konten yang udah aku tonton, dengan banyaknya kesaksian orang yang udah aku lihat, dengan banyaknya video orang yang lagi bernyanyi, mereka semua akan menangis dan aku sendiri juga merasakan. Nangisnya bukan karena sedih hidup kita berat, enggak. Jadi di waktu malam itu, aku rasa itu momen 3 tahun yang lalu, momen aku lahir baru. Nah, malam itu aku merasakan kayak ada sesuatu yang beda di dalam hatiku dan aku benar-benar menangis menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Aku menangis menyadari kayak, wow, Tuhan sesayang itu gitu sama aku. Nah, dari banyaknya orang yang aku lihat, mereka juga semua menangis. Jadi pastikan ada momen di dalam hidup kita yang menangis karena menyadari Tuhan itu baik. Kita menangis bukan karena hidup kita berat ya, karena sebelumnya juga aku sering menangis karena hidup aku berat gitu. Tapi malam itu aku menangisnya karena ada damai yang gak pernah aku rasain dan aku kayak langsung menyadari gitu betapa baiknya Tuhan itu. Terus dan jangan mengira itu hanya emosi sesaat ya. Dia jauh lebih dari itu. Roh Kudus bukanlah ahli bahasa, tapi dia akan merubah cara bicara kita di dalam setiap bidang kehidupan kita. Karena dulu aku orang kan sering kayak ngomong-ngomong kayak gimana ya. Dan aku dulu ngikut sama temanku kayak bilang contoh aja ini kan, anjir gitu. Nah, setelah aku mengalami hal kayak gitu tuh, setelah aku mengalami momen yang 3 tahun lalu itu, aku jadi nggak mau lagi ngomong kayak gitu karena aku ngerasa itu dosa. Nggak boleh, anak Tuhan itu nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh kayak ya udah menggosip atau ngomong kotor kayak tadi, apapun itu gitu. Kita jadi diubahkan dan ia akan memberikan kata-kata yang bijak yang bahkan sebelumnya kita nggak tahu bahwasanya kita memiliki itu. Sama halnya kayak yang aku lakukan saat ini. Dulu aku nggak pernah kepikiran bisa buat video dan ngomong tentang Tuhan selancar ini. Dan kalau teman-teman tahu, semua videoku itu nggak pernah aku tulis dulu, itu nggak pernah aku karang-karang dulu. Tapi itu kayak spontanitas, kayak tadi abis selesai makan gitu, langsung kepikiran, ada aja pemikiran yang baru tentang Tuhan dan bahasanya itu ya langsung keluar aja dari dalam hati dan pikiran, nggak yang dibuat-buat, nggak yang ditulis-tulis, nggak ditambah-tambahin gitu. Ya udah mengalir kayak gitu. Terus dan salah satunya ya dia memberikan keberanian untuk kita untuk berbagi kesaksian kita. Dan dia akan memberikan hidup yang berirama gitu. Kita ngerasakan sebuah aliran ilahi yang menyelaraskan kehendak kita jadi selaras gitu sama kehendak Tuhan. Jadi kita pelan-pelan belajar hidup benar. Dia akan menetapkan bait kehidupan kita sehingga semua yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Cara berjalan kita, cara berbicara kita, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita hidup,
Roh Kudus itu bukan cuma sekedar aksesoris atau bagian opsional dalam iman kita. Kita membutuhkan Roh Kudus agar dapat berjalan dengan tujuan dan kuasa. Karena tanpa Roh Kudus nggak ada, kayak ya udah hidup biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya Roh Kudus hadir di dalam hati kita, sama kayak halnya pasti kita berubah, nggak bisa nggak berubah. Sama kayak halnya dulu kalau misalnya dengar lagu rohani kan, aku biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang dengar lagu rohani, misalnya ku bawa hatiku, penyembahanku, lagu rohani apapun itu kayak tubuhku langsung bergerak gitu loh, kayak menikmati setiap lirik lagunya. Terus kayak sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau dulu aku biasa aja, aku nggak mau angkat tangan, cuman kayak tujuan angkat tanganku kayak mau bilang dengan tegas gitu, sekali Yesus, selamanya Yesus gitu. Kayak ya udah, mengangkat tangan gitu, anggap aja seorang anak yang lagi mau minta digendong sama orang tuanya gitu. Jadi kalau Roh Kudus hadir di dalam hati kita itu, kita pasti berubah, nggak mungkin enggak. Kalau kita nggak berubah dari kita yang sebelumnya, kita harus lebih banyak introspeksi diri, kita harus lebih banyak melatih diri kita, membiasakan diri baca Alkitab, dengar firman, berdoa saat teduh. Oke, semangat ya teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab. Shalom.